Kadang hidup kasih tanda, tapi kita yang gak peka untuk membaca. Ada hati yang kehilangan arah, ada jawaban yang nyangkut di tengah jalan. Ada cerita yang belum selesai. Di sini kita nggak nebak masa depan. Ini bukan kuasa ramalan, tapi kita cuma baca pola yang sudah kamu jalani. Karena setiap pilihan meninggalkan jejak, dan setiap jejak jadi petunjuk jalan. Selamat datang di Semesta Bicara, tempat kita membaca ulang energi pertanda supaya belajar untuk menata arah masa depan. Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata, bersama saya Anton Prihantono, Tarot Reader, yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di setiap peristiwa. Eksklusif hanya di Celebtube TV. Dan biarkan semesta yang bicara. Nikita Mirzani, nama yang selalu membawa badai setiap kali disebut. Tapi kali ini bukan tentang sensasi, melainkan tentang langkah setelah putusan. Karena di balik wajah kuat dan tawa yang tak pernah redup, semesta seolah sedang menyiapkan bab baru yang belum kita pahami. Di layar, Nikita terlihat tegar. Ia masih muncul dengan percaya diri, seolah dunia tak pernah mengguncangnya. Tapi di balik itu, ada proses banding yang belum selesai. Anak-anak yang terus jadi sumber tenang sekaligus kekuatan. Ada karir yang kini berdiri di persimpangan. Apakah semua ini ujian? Atau justru awal dari keseimbangan yang ia cari selama ini? Kalau dibaca lewat tarot, energi Nikita sekarang seperti kartu yang menggambarkan perjuangan menuju keadilan. Berat, tapi penuh arah. Ada simbol keluarga yang muncul sebagai pelindung. Ada tanda transformasi yang bicara soal karir yang akan berubah bentuk, tapi tidak padam. Tarot di sini bukan menebak nasibnya, tapi membaca bagaimana semesta sedang menata ulang langkahnya. Bersama Anton, kita bakal buka satu persatu tanda dari perjalanan Nikita kali ini. Bagaimana energi banding bergerak? Apa makna di balik dukungan keluarganya? Dan kemana arah karirnya setelah semua ini? Mungkin bukan masa depan yang akan terbaca, tapi kekuatan seorang perempuan yang terus memilih berdiri bahkan setelah badai berlalu. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa kartu yang keluar atau simbol yang keluar dengan pengajuan banding Niki. Oke. Page of Pentacle. Ini artinya akan tidak bagus, di mana akan ada penambahan dari hukuman yang kemarin lebih kurangnya adalah 4 tahun kurang, ini akan ada penambahan. Ya mungkin kalau aku menyarankan adalah lebih baik untuk tidak mengajukan banding, tapi itu sudah terjadi. Jadi memang kalau banding ini untuk Niki ini tuh sangat tidak disarankan, karena ini akan berpengaruh dengan hasil atau mungkin hasil keputusan dari hakim kemarin. Yang tadi harusnya 4 tahun, ini akan nambah 2 tahun. Ini menurut prediksi aku, dia akan nambah 2 tahun. Oke, sekarang kita akan melihat kartu
di mana dukungan untuk keluarga Nicky, untuk Nicky sendiri. Oh, ini adalah Eight of Swords. Keluarga cukup mendukung, tapi secara tidak langsung dia merasa sedih keluarganya. Kenapa? Karena sesedih itukah? Ini adalah Eight of Cups juga. Kemungkinan besar keluarganya itu sudah tahu apa yang akan terjadi oleh Nicky, di mana dia akan ada hukuman. Jadi untuk keluarga Nicky, dia sudah sangat sadar dan sangat tahu apa yang dijalankan oleh Nicky. Tapi itu balik lagi oleh Nicky, karena ini semua keputusan hanya kepada Nicky. Sekarang kita juga akan melihat bagaimana sekarang arah dari karir Nicky Mirzani sendiri, Nikita Mirzani. Dia tetap baik-baik saja. Kenapa? Yaitu dia, terlepas dari Nicky ini kontroversial, tuh kan benar. Nicky ini kontroversial, tapi dia selalu mempunyai aura yang bagus. Aura bintang dia sangat besar. Tuh. Walaupun dia sudah bisa dibilang adalah tertusuk-tusuk atau dia sudah di posisi yang paling bawah sekarang, tapi Nicky selalu untuk bisa bangkit lagi. Nih, Word. Ini kartu yang bagus sekali. Berarti intinya karir Nicky tidak terpengaruh dengan kejadian yang sekarang dialami. Setelah dia keluar nanti, Nicky ini selalu mendapatkan priority, atau lebih tepatnya endorse tetap akan selalu ada pada Nicky. Tuh. Walaupun dia di dalam persidangan, di dalam tahanan, tapi dia tetap mendapatkan endorse. Dan rezekinya masih sangat aman. Ini adalah Sun. Rezeki masih sangat bagus untuk Nicky. Nikita Mirzani selalu jadi sorotan. Tapi sekarang semua mata bukan cuma soal gosip. Pertanyaannya, kemana energi karirnya bakal mengalir setelah fase ini? Dan bagaimana perjalanan pribadinya? Terutama hubungannya dengan anak-anak yang ikut membentuk arah hidupnya. Di layar, Nikita terlihat selalu kuat, penuh percaya diri, dan selalu siap menghadapi spotlight. Tapi di balik itu, ada tantangan yang harus ia hadapi. Menjaga stabilitas karir sambil terus mengurus anak-anak. Menyeimbangkan publik dan keluarga bukan perjalanan mudah. Tapi justru dari situ terlihat kemampuan adaptasinya yang sesungguhnya. Kalau dibaca lewat tarot, energi karir Nikita seperti kereta perang. Dorongan maju yang kuat, tapi butuh fokus supaya tak tergelincir. Dan di sisi keluarga, ada sang permaisur yang menandakan ikatan hangat dengan anak-anak. Sekaligus, tantangan untuk tetap menjaga keharmonisan. Tarot di sini bukan untuk menebak masa depan, tapi membaca arah energi yang perlu dijaga dan diperkuat. Bareng Anton, kita bakal buka simbol-simbol yang mengungkap arah karir Nikita Mirzani ke depan. Peluang apa yang bakal datang dan hal apa yang perlu ia waspadai. Bagaimana hubungan dengan anak-anaknya sekarang dan tantangan apa yang harus dihadapi. Mungkin jawabannya ada di cara energi karir dan keluarga saling bersinggungan, membentuk jalan hidup yang unik bagi Nikita. Oke. Sekarang aku akan buka kartu dari Nicky tentang peluangnya dia. Kira-kira seperti apa setelah dia nanti bebas. Ini adalah Chariot. Chariot adalah kereta yang dipakai oleh raja untuk berperang. Jadi, bisa diartikan ini Nicky ini nanti akan lebih gencar lagi dan dia akan lebih termotivasi lagi untuk membalikan pundi-pundi uang yang kemarin dia sudah sempat cukup keluar terlalu banyak. Kalau di sini aku baca. Jadi Nicky ini akan berusaha lebih keras lagi setelah dia keluar dari penjara nanti, kurang lebih ya mungkin 2 tahun ke depan lah dia udah bisa keluar kayaknya Nicky. Dan itu akan menambah motivasi Nicky untuk lebih giat lagi mencari rezeki. Karena Nicky ini mempunyai bintang yang sangat bagus, yaitu dia. Makanya Nicky ini harus lebih hati-hati di dalam melakukan semua kerjasama.
Nah, lihat. Di sini banyak sekali orang yang ingin selalu berebut untuk menjatuhkan Nikki di sini. Kenapa saya bilang menjatuhkan Nikki? Karena itu, Nikki ini mempunyai aura yang sangat bagus. Tuh lihat. Aura yang sangat bagus, yang dia mempunyai simbol sebagai bukan wanita Amazon. Di sini adalah simbol yang orang selalu brave, maju terus, tanpa pandang mundur. Jadi untuk Nikki lebih baik dia harus memperhatikan circle-nya dia, karena circle-nya dia ini yang sebenarnya yang bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang ingin menjatuhkan Nikki ini adalah orang-orang terdekatnya Nikki. Oke, kita akan buka kartu di mana hubungan dia dengan keluarganya dan seperti apa tantangan yang akan dihadapi oleh Nikki setelah dia bersama keluarga dan dia keluar dari penjara. Ini adalah kartu The Empress. Artinya, Nikki ini tetap menjadi seorang kepala rumah tangga yang bisa kita analogikan adalah dia orang yang sangat-sangat bertanggung jawab dengan keluarganya, terutama keluarga kecil atau keluarga besarnya dia. Karena Nikki ini bisa dibilang adalah orang yang selalu mensupport dari segi finansial atau dari segi apapun itu untuk keluarga. Dan Nikki ini jangan lupa selalu memprioritaskan keluarganya. Dan dia tidak pernah peduli dengan sekitarnya, yang dia peduli adalah keluarga. Makanya ini adalah kartu Empress di mana Nikki selalu menjadi orang yang pertama untuk membela keluarganya. Tantangannya Nikki untuk keluarga dan terutama untuk anak-anaknya sendiri, yaitu ya kita tahu ya dengan Loli yang sempat ada masalahnya. Ini dia. Ini adalah Two of Cups. Nikki ini harus pintar dan jago untuk mengambil hati anak-anaknya terutama Loli. Kenapa? Tantangan terbesarnya adalah kenapa? Loli ini bisa dibilang sekarang dia bisa nurut dengan Nikki. Tapi kemungkinan besar setelah dia berjalan terus dengan dia semakin dewasa, ini akan menjadi perlawanan lagi untuk Nikki. Jadi yang harus diwaspadai Nikki adalah yaitu tadi, dia harus menjaga emosional dan dia harus menjaga bonding dan ikatan kepada anaknya, terutama Loli. Itu yang pertama. Nikita Mirzani dikenal kuat dan mandiri. Tapi setiap perjalanan punya energi yang harus dijaga. Pertanyaannya, bagaimana ia bisa memperkuat ikatan penting dalam hidupnya sambil membuka jalan baru di dunia bisnis? Karena kadang, kesempatan terbesar datang bersamaan dengan tantangan tersembunyi. Di mata publik, Nikita terlihat selalu sibuk dan penuh ide. Tapi di balik layar, menjaga hubungan personal dan bisnis bukan hal mudah. Keseimbangan antara keluarga, teman, dan usaha sering diuji. Dan justru dari ujian itu terlihat kemampuan adaptasinya. Memilih peluang yang tepat, menutup celah resiko, sambil tetap menjaga koneksi dengan orang-orang. Kalau dibaca lewat tarot, bisnis dan ikatan personal Nikita seperti kombinasi as koin dan sang kekasih. Ada peluang baru yang menanti, sekaligus energi untuk memperkuat hubungan dengan orang-orang penting dalam hidupnya. Tapi, kartu-kartu itu juga mengingatkan, tanpa kehati-hatian, tantangan bisa muncul dari arah yang tak terduga. Bareng Anton, kita bakal buka simbol-simbol yang mengungkap arah bisnis Nikita Mirzani dan cara ia menjaga ikatan penting. Peluang apa yang bisa dikembangkan? Tantangan apa yang perlu diantisipasi agar usaha tetap sukses? Dan bagaimana energi pribadi dan profesional bisa saling menguatkan, membentuk jalan yang lebih jelas ke depan? Oke, tentang Nikki, yaitu adalah peluang dan juga bisnis yang bagus untuk Nikki nanti yang akan Nikki jalankan. Ini adalah Page of Pentacle, yang biasa disebut juga adalah As of Pentacle. Nikki ini bagus untuk berbisnis. Kenapa? Nikki ini punya tangan yang jago untuk bisa memutarkan uang, terutama adalah uang-uang atau lebih tepatnya uang-uang orang yang ditaruh sama Nikki. Nikki ini jago untuk muterin, terutama untuk Nikki sendiri. Kemungkinan besar Nikki akan membuka satu produk skincare nih sebenarnya yang aku lihat di sini. Kenapa?
Karena dengan dengan yang pernah dialami oleh Nicky sebelumnya, dia pernah bermasalah dengan produk skincare, itu akan membuat dia, dan dia bukan balas dendam sih, lebih tepatnya dia ingin untuk membuka skincare yang bisa mengalahkan mereka. Kemungkinan besar Nicky akan membuka produk skincare. Terlepas dari produk yang kemarin Nicky pernah bikin, yaitu adalah produk makanan. Dan dia juga nanti akan berkembang ke produk skincare. Kita lihat aja. Mungkin Nicky bila nanti dia harus bekerja sama dengan seseorang atau join dan lain-lain, lebih baik ini harus benar-benar pahit-pahitan di awal, di mana Nicky ini mending bawa ini permasalahan ini dibawa ke orang yang lebih paham, yaitu notaris atau pengacara, itu lebih baik. Dan bagaimana energi dari Nicky sendiri antara profesional dan pribadinya, Nicky ini mempunyai kartu yaitu The Lover. The Lover ini adalah tipikal orang yang penuh dengan cinta sebenarnya. Jadi terlepas dari barbarnya Nicky atau terlepas dari kontroversialnya Nicky selalu mempunyai hati yang tulus dan baik, terutama untuk teman-temannya. Dia selalu membantu, mensupport dan lain-lain. Nah, inilah yang selalu dijadikan dan dimanfaatkan oleh teman-temannya. Tuh lihat. Ini adalah Seven of Pentacles, yang dimana teman-temannya atau circle-nya itu selalu memanfaatkan bukan keuangan, lebih tepatnya adalah networking dari Nicky sendiri. Nicky itu, nah kan, dia orang yang gampang sekali membalikkan telapak tangan. Jadi intinya, Nicky ini adalah orang yang senang dikasih challenge dan juga dikasih sesuatu yang dia harus bisa menyelesaikan. Nicky ini jago untuk menyelesaikan semua masalah. Karena ya itu tadi, Nicky bisa dibilang adalah orang yang sudah ditempa di di kehidupannya dia. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.